Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, Pak. Bertemu lagi dengan Bapak di sini karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Oke, hari ini kita akan belajar matematika tingkat lanjut. Harusnya kan kita ada agenda kuis. Cuma karena kita ingin mereview kembali supaya siap kuisnya, maka nanti kita akan belajar kembali. Ya, kita akan belajar kembali supaya kalian bisa lebih mengerti. Nah, tapi sebelumnya, semua ilmu itu datangnya dari Tuhan. Maka sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita minta izin sama Tuhan. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Satu orang boleh ke depan untuk memimpin doa sama teman-temannya. Anissa, boleh silakan. Berdiri di sebelah sini, boleh. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anissa. Oke, selanjutnya, sebelum Bapak membawa kalian jauh mempelajari materi yang akan kita hari ini. Oke, sebelum kita berjalan lebih jauh untuk mempelajari materi hari ini, Bapak tanya dulu, hari ini ada tidak teman kalian yang tidak hadir? Ada, siapa? Boleh tahu kenapa Maes tidak hadir? Sakit apa? Ada yang menyakiti hatinya sehingga dia tidak masuk? Nggak ada. Luna, gimana, Maes? Nggak tahu ya. Oke, mari sama-sama kita doakan untuk Mahes. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya dia bisa hadir. Berdoa untuk Mahes, dipersilahkan. Oke, amin, amin ya robbal alamin. Oke, apa sih yang hari ini kita akan pelajari? Ya, kalian nanti bisa lihat di layar depan. Bapak coba pandu lewat remote berjalan ya. Nah, apa itu? Inverse metric ordo 3 kali 3. Tapi sebelum belajar terlalu jauh juga, kita juga harus tahu perjalanan kita ini arahnya nanti mau kemana. Nah, perjalanan kita ini nanti arahnya mau kemana. Berarti kita harus tahu tujuan dari apa yang kita pelajari hari ini. Apa tujuan yang pertama? Boleh dibaca bareng-bareng? Oke, menganalisis sifat-sifat determinan dan matriks berordo 3 kali 3. Tujuan yang kedua? Oke, kalau kita sudah tahu sifat-sifatnya, maka tahap berikutnya kita juga harus bisa menyelesaikan masalah. Karena tujuan dari belajar adalah mengatasi sebuah masalah untuk dapat dipecahkan dan dicari solusinya. Jelas? Jadi kalian dikatakan berhasil dalam pembelajaran inverse metric ordo 3 kali 3 adalah bisa mencapai 2 tujuan ini. Oke, jelas sampai sini? Oke. Niko, boleh lihat ke depan dulu. Nanti kalau Bapak sudah ini kan kamu boleh nulis kembali. Kita lanjutkan. Nah, selain tujuan tadi, kalian juga akan dibawa supaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profilnya? Yang pertama, kalian nanti bisa jadi kreatif. Kreatif itu apa? Ada yang bisa ngasih tanggapan tentang kreatif? Siapa yang mau kasih penjelasan? Kreatif yang di sini maksudnya apa? Ernest, boleh? Mungkin kalau kreatif menurut saya lebih karena kayak nggak terpaku sama satu hal doang yang dari dasar, tapi kita bisa menciptakan suatu hal yang baru buat nyelesain suatu masalah. Oke, berarti tentunya banyak solusi ya untuk menyelesaikan. Oke, lanjut yang kedua. Kalian harus bernalar
kritis. Kalau tadi Ernest sudah, siapa yang mau menjelaskan bernalar kritisnya? Apa sih yang dimaksud bernalar kritis? Apa sih bernalar? Berpikir. Kritis apa sih? Siapa yang mau coba? Mungkin Rehana mau bantu jelaskan bernalar kritis di sini maksudnya? Menurut saya mungkin lebih ke arah kan kita berpikir kayak dikasih tahu materi kita bisa berpikir kenapa bisa gini kenapa gini gitu kayak nggak nerima aja. Oke, nggak mudah menerima, tidak mudah percaya, tapi harus dibuktikan dulu. Betul seperti itu? Oke, makasih Rehana. Lalu yang berikutnya, mandiri. Apa mandiri? Kalisa, boleh dibantu? Kerjain soal itu sendiri, nggak bareng-bareng. Oke, berarti sendiri ini tidak boleh dibantu teman, tidak boleh dibantu guru, gitu? Oh, nyoba sendiri dulu. Oke, makasih buat Ernest, makasih buat Rehana, makasih buat Kalisa. Kita beri plus buat mereka semua. Oke. Selanjutnya, kita ke... Nah, pertanyaan pemantik. Ini untuk menstimulus supaya kalian penasaran. Apa sih? Nah, udah pernah belajar determinan matriks 2 kali 2? Sudah pernah belajar inverse metrik 2 kali 2? Nah, sekarang kalau 2 kali 2-nya sudah, timbul pertanyaan berikutnya, kira-kira cara menghitung determinan dan inverse metrik 3 kali 3 itu sama nggak? Kayaknya beda. Kalian bisa menyimpulkan kayaknya beda, kemungkinan beda itu karena apa? Sudah pernah mempelajari sendiri? Lewat YouTube, lewat video, atau baca materi-materi, atau mungkin yang sudah pernah ikut les di luar, sudah belajar duluan? Ada yang sudah? Ada sebagian? Oke, ternyata caranya sama atau beda? Beda. Konsepnya sama atau beda? Konsepnya sama, cuma teknik caranya agak berbeda. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua, pernah mendengar kata minor dan kofaktor? Belum? Pernah mendengar kata minor dan kofaktor? Barusan Bapak bilang sudah dengar? Nah, berarti sudah mendengar ya, minor dan kofaktor. Oke, lanjut. Tapi yang di belakang kelihatan ya? Renat kelihatan ya? Oke. Nah, sebelum kita jauh melangkah untuk mempelajari inverse metrik 3 kali 3, Bapak mau review dulu nih, inverse metrik ordo 2 kali 2-nya. Apa itu? Saya minta tolong, Hizkiah boleh dibaca dulu? Apa bacanya? P sama dengan A, B, C, D, maka P itu sama dengan A join P per determinan P. Oke, ini konsep umumnya. Yang tadi kalian bilang bahwa mencari inverse metrik ordo 3 kali 3 itu sama dengan inverse metrik ordo 2 kali 2. Yaitu sama-sama butuh apa? Butuh adjoin sama determinan. Yang membedakan adalah nanti cara mencari adjoinnya sama mencari determinannya. Nah, sementara di inverse metrik ordo 2 kali 2, ini adjoinnya. Munifah, boleh. Kenapa bisa seperti ini, Munifah? Sebelumnya pernah Bapak jelaskan, kenapa adjoinnya? Apa yang berubah dari metrik P-nya menjadi adjoin P ini? Yang berubahnya karena B-nya itu jadi tambahin minus. B-nya jadi minus. Habis itu D sama A-nya kayak pindah gitu. D sama A reposisi, pindah tempat. Oke, kalau B sama C hanya tandanya berubah, tapi tidak pindah tempat. Oke, makasih Munifah. Nah, determinan. Boleh minta tolong dibantu, dijelaskan. Peter, kenapa determinannya seperti ini? Ini dari mana sih? AD kurang BC-nya? A sama D serong, berarti kalau di matematik diagonal ya? Oke, diagonal utamanya dikali, terus?
diagonal yang satu lagi B kali C. Nah nanti yang membedakan dengan inverse metrik ordo 3 kali 3, ya nanti di bagian sini. Oke, secara umum konsepnya kalian udah paham, sudah bisa, karena sebelumnya kita sudah belajar tentang inverse 2 kali 2. Nah, sebelum kita lanjut juga belajar 3 kali 3-nya, kita lanjut. Nah, ada kuis nih. Ada kuis untuk mereview sejauh mana kalian sudah memahami inverse 2 kali 2-nya. Di mejanya masih kosong semua kan? Nah, sekarang kalian boleh keluarkan alat tulisnya. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Silakan dibuka buku tulisnya. Bapak buat soal 5-6 nomor. Bapak akan tampilkan satu nomor. Nanti setiap nomor, siapa yang siap untuk maju menjawab, langsung maju ke depan. Tapi sebelumnya, sebutkan dulu namanya. Oke. Sudah siap? Oke. Kita mulai ya. Oke, kita mulai dari nomor, ini pemanasan ya, belum masuk materi inti, tapi ini pemanasan supaya nanti lebih siap untuk inverse 3 kali 3-nya. Oke, nomor 1 ada yang A, ada yang B, yang putri boleh memilih yang B, yang putra boleh memilih yang A. Silakan 2 orang tercepat yang sudah siap boleh langsung maju ke depan. Boleh tulis-tulis dulu di mana? Di buku kalian, nanti boleh kalian langsung maju. Pemanasan dulu nih. Kalau udah panas, nanti baru Bapak akan masukkan materi 3 kali 3-nya. Adit siap? Oke, Adit siap yang mana berarti? 1A. Silakan Adit. Boleh maju. Di depan ada spidol hitam, biru, merah. Boleh dipilih salah satu. Ini nanti dibagi 2 ya, Adit ya. Oke, ini kita bagi 2. Adit di sebelah sini, satu lagi nanti di sini. Oke. 1B siapa? Berarti yang perempuan. Kamila. Dapat? Oke, boleh Kamila. Tuh ada spidol merah. Yang lain, sekalipun Adit sama Kamila sudah maju, yang lain boleh tetap menghitung. Tujuannya untuk apa? Untuk meng-cross-check, memastikan bahwa kamu ikut memastikan jawaban Adit sama Kamila sudah tepat. Oke. Oke. Ajoin. Ajoin. Sambil menunggu Adit dan Kamila menyelesaikan soalnya, yang lain boleh siap-siap untuk melihat nomor 2-nya. Seperti biasa, putra A, putri B. Dibalik sekarang, putra yang B, putri yang A. Wes, junior ngitung. Batuk, Ki? Udah berapa hari, Ki? Udah lama, Pak. Udah lama ya? Oh, minum air jeruk, Ki? Iya, Pak. Oke. Oke, sudah Kamila?
Sudah, oke, makasih. Boleh ditaruh spidolnya di sana. Makasih Kamila, makasih Adit. Oke, sekarang Bapak minta tolong, karena tadi yang Adit mengerjakan 1A, siapa yang mau memastikan bahwa jawaban Adit benar? Anak putra, boleh satu orang? Siapa yang mau ngecek bahwa jawaban Adit benar? Apa? Denis? Boleh? Sudah tepat atau ada yang perlu dikoreksi jawaban dari Adit? Sudah benar, tahapan-tahapannya. Sudah betul? Tidak ada yang salah, tidak ada kurang tanda? Oke. Yang lain? Putra yang lain sepakat? Sepakat. Oke, berarti tepuk tangan dulu buat Adit. Ini A. A itu Adit berarti ya? Oh, iya. Lanjut, yang B. Kamila. Anak putri, satu orang. Ada yang mau bantu koreksi? Apa? Sabila, boleh? Sudah betul juga? Tidak ada yang salah tulis? Tidak ada rekayasa antara Kamila dengan Sabila? Betul ya? Yang lain sepakat? Sepakat. Oke, tepuk tangan buat Kamila. Nah, artinya kalian untuk soal inverse 2 kali 2, nomor 1A dan 1B sudah paham. Nah, sebelum Bapak kasih kesempatan untuk yang 2A, 2B, apa sih bedanya soal 1A dengan soal 2A? 1B dengan 2B bedanya apa? Siapa yang bisa kasih perbedaan? Apa sih sebenarnya perbedaan antara soal 1A, 1B, 2A, 2B? Kan pertanyaannya sama-sama inverse metric ordo 2 kali 2. Boleh? Kalisa, apa bedanya? Kalau yang pecah 2A 2A pecahan. 2B? matriksnya Angkanya? Bilangannya? bilang bulat. Bilangan bulat. Yang atas nggak bulat. Ya, atas bulat. 2A. Oh, 2A pecahan. Kalau 1B dengan 2B bedanya apa? Oh, kalau yang 2B ada minus. Ada minusnya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Haikal? Nggak, cukup. Oke, jadi nomor 1 dan nomor... saya ulangi dulu. Nomor 1 dan nomor 2, perbedaan spesifiknya adalah angka di nomor 2 itu sudah lebih, apa ya? Ya, dibilang lebih rumit boleh, agak lebih meningkat. Soalnya boleh, karena ini jadi pecahan, yang satu lagi angkanya jadi puluhan, dan ada minus dan negatif. Tapi secara cara sama. Betul? Oke ya, secara cara sama. Jadi untuk soal 2 ini, tidak kita bahas, kita lanjut saja ke nomor 3. Kita lanjut saja ke nomor 3. Nah, nomor 3, silakan. Ini lebih menantang. Jika A adalah metrik, anggotanya 5, min 3, 6, min 4 ya. Yang belakang kalau nggak kelihatan Bapak bacakan, ini ada 5, min 3, 6, min 4. B-nya itu 3, 2, 4, dan 3. Maka tentukanlah metrik hasil dari A dikali B, dikurung, lalu diinverskan, baru dikali A lagi. Nah. Oke. Oke. Untuk nomor 3 ini, Bapak butuh 3 orang untuk menjawab. Orang pertama bisa menghitung apa dulu? A kali B. Siapa yang mau jadi orang pertama? Yang mau jadi orang pertama siapa? Boleh? Nanti orang kedua lanjut nyari apanya? Inverse-nya. Inverse dari yang sudah dikerjakan orang pertama. Orang terakhir tinggal ngapain? Finishing, mengalihkan lagi dengan A-nya. Boleh 3 orang? 1 orang pertama siapa? Alisa.
Kalisa mencari A kali B. Boleh Kalisa silakan maju duluan. Ini boleh dihapus dulu Kalisa. Garisnya tidak usah dihapus, nggak apa-apa. Tulisannya nanti diatur supaya muat space-nya. Orang kedua boleh bekerja setelah Kalisa selesai. Yang lain boleh sambil tetap mengerjakan supaya bisa paham. Lima min 3, 6, 4, oke. 3, 2, 4, 3, oke. 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 Ya. Oke. Sebentar lagi Kalisa akan selesai. Siapa yang mau melanjutkan jadi orang kedua mencari inverse? Boleh? Siapa yang mau cari inverse-nya? Tadi ada profil pelajar Pancasila. Kreatif, bernalar kritis, mandiri. Oh, Peter, oke. Peter, silakan. Dilanjut. Sebelum dilanjut, pastikan Peter dicek dulu ya, jawabannya Kalisa sudah tepat atau belum. Oke. Peter berarti sampai inverse ya. Oleh spidolnya ada biru, hitam, merah, hitam. Oke. AB. Perlu pakai kurung nggak, Peter? AB inverse-nya dikurung nggak? Oh. Oke. Apa-apa, tulis dulu. Nanti kita minta teman-temannya tanggapi. Boleh? Nol, 3 min 1 min 2. Oke, 0 kurang 2, 0 setengah. Oke, sebelum Bapak lanjut ke orang ketiga, Peter silakan, makasih, duduk. Kita koreksi dulu dari Kalisa dulu ya, sebelum orang ketiga melanjutkan nih. Apa yang sudah dikerjakan sama Kalisa? Kalian semua setuju? Setuju? Setuju. Oke, Bapak hanya menambahkan, nanti kalau misalkan menuliskannya di paper atau di kertas, kita boleh menuliskan di sininya A-nya, di sininya B-nya. Berarti ini A kali B. Sebagai petunjuk saja. Nah, sekarang yang dikerjakan Kalisa kan sudah betul. Lalu Peter sebagai orang kedua melanjutkan. Kira-kira yang ditulis Peter ada yang perlu dilengkapi tidak? Ada? Apa, Ernest? Harus di dalam kurung. Kenapa? Karena kalau kayak gitu itu A kali B inverse. Nah, nanti akan timbul persepsi lain bahwa A-nya dikali dengan B inverse. Namun secara angka memang sudah tepat. Kita amankan seperti ini. Sepakat ya, Peter? Oke, kasih Ernest, kasih Peter. Dah, lanjut. Siapa yang terakhir finishing? Sudah dapat A, B. Sudah dapat inverse dari A kali B-nya. Tinggal dikalikan dengan A-nya. Siapa? Orang ketiga. Pada nggak mau ya jadi orang ketiga ya. Anissa, boleh silakan Anissa. Yang merah situ boleh dihapus. Oh, di sini ada, boleh, silakan. Oke, sambil Anissa menyelesaikan, kita coba lihat nanti ada masalah apa sih di nomor 4. Oh, ini. Dan 5-nya ini. Oke.
Kalian boleh sambil coba nomor 4 dan 5. Tadi istirahat sudah pada makan semua? Udah ya, oke. Minum? Nah, sudah makan, sudah minum. Karena dalam matematik itu logika dipengaruhi sama logistik. Jadi seringkali kita tidak bisa berpikir kalau perut kita kosong, maka harus diisi dulu supaya mendapatkan energi. Nah, di kuis inverse metric ordo ini kalian mandiri satu-satu. Nanti di kuis inverse metric ordo 3x3, Bapak akan minta kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing, supaya bisa bekerja sama. Karena tingkat kesulitannya lebih menantang sekali nanti. Oke? Ada yang mau menanggapi yang sudah dikerjakan sama Anissa? Ki, kenapa Ki? Min 3 tambah 6. Ini harusnya? Harusnya 3. Di sini min 3. Oke, berarti ini bisa dihapus ya? Oke. Makasih ya Ki, makasih Anissa. Oke, tepuk tangan buat semuanya yang sudah maju. Oke ya. Nomor 4, nomor 5, 2 nomor lagi. Siapa yang mau coba nomor 4? Nomor 4, ada kata-kata singular. Apa sih singular? Nah, determinannya 0. Kalau nanti kaitannya dengan SPLDV sama SPLTV, singular bisa jadi kata kunci. Kata kuncinya apa? Jika permasalahan tersebut tidak memiliki solusi, maka syaratnya determinannya sama dengan 0. Atau metriknya adalah metrik singular. Seperti itu. Siapa nomor 4? Mau coba? Desak, boleh desak. Silakan nomor 4. Desak nomor 4. Yang sebelah sini boleh dihapus nanti. Yang oke, boleh. Nomor 5, ini harus ada partner kalau nomor 5. Nomor 4, desak bisa mandiri. Nomor 5, siapa yang mau joinan? Berlima. Berdua, boleh? Nomor 5. Ini kalau ulangan, ini poinnya cukup besar juga nomor 5. Jadi metrik A inverse dari metrik B. Kalau metrik A adalah inverse dari metrik B, berarti logikanya kalian cari apa dulu? Inverse dari metrik B dulu. Seolah-olah metrik A-nya belum tahu. Jelas? Nanti setelah metrik B-nya kamu tahu, baru nanti bisa disama dengankan dengan metrik A. Nah, berarti kalian udah paham. Sekarang siapa yang mau coba menyelesaikan itu? Denis, sendiri atau mau berdua, Denis? Sendi yang paling berbahaya adalah sendirian. Ya. Jadi Denis mau sendiri atau berdua? Sendiri boleh, oke. Silakan, Denis. Desak sudah. Yang lain coba dicek yang dikerjakan desak ada yang salah tuliskah atau sudah tepatkah? X min 4, 3, 6 min X, X min 2. X kuadrat plus 8 .
Setuju dengan jawaban Desak? Setuju. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Kenapa di situ Desak jawabnya X-nya ada 2? Kenapa Desak? Boleh dijelaskan? X kuadrat min 3X min 10-nya. Oke. Kenapa tetap jawabannya 2? Kenapa nggak 1 aja? Tentukanlah nilai X. Kenapa Desak tetap 2? Tadi dibilang karena itu persamaan kuadrat, hasilnya ada kemungkinan 1, kemungkinan 2. Kenapa dua-dua kemungkinan ini tetap menjadi kemungkinan jawaban? Kenapa nggak salah 1 aja? Karena kalau dua-duanya nol, dua-duanya memenuhi. Oke, itu jawaban itu betul. Satu jawaban lagi yang paling penting apa? Karena di soal ini tidak ada batasan. Kecuali dibatasi apa? Nilai X-nya yang positif. Nah, kalau nilai X-nya yang positif berarti yang diambil yang mana? 5. Kalau X-nya yang negatif berarti yang mana? Min 2. Jelas? Karena di soal ini hanya diminta tentukanlah nilai X. Ya berarti sudah benar Desak menampilkan dua-duanya. Paham sampai sini? Oke. Nomor 5. Oke, Denis ya. Denis, bentar. Udah. Oke. Apakah yang dikerjakan Denis sudah tepat? Belum. A inverse. A adalah inverse dari B atau B adalah inverse dari A. Yang benar yang mana? A adalah inverse dari B. Jadi yang sudah ditulis sama Denis benar atau belum benar? Belum. Jadi Denis salah tulis atau salah lihat? Salah lihat. Tapi hitungannya sudah benar. Siapa yang bisa membetulkan caranya Denis? Langkah Denis sudah betul, cuma karena Denis salah lihat berakibat angka-angkanya pun berbeda. Silakan. Siapa? Atau mau Denis sendiri yang memperbaiki? Oke. Denis mau mengamalkan dasar dharma, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah. Ya, betul ya. Kayaknya nih ruangannya terlalu adem ya. Justru soal biar panas malah jadi pada tambah dingin ini. Diam-diam semua ya? Nah. Dingin ya. Siapa? Denis? Atau Sandy mau bantu benarkan? Dulu, oke. Siap dulu. Boleh. Nah, habis ini baru kita masuk ke materi intinya. Inverse 3 kali 3. Gitu. Mantepin dulu 2 kali 2-nya. Tuh. Siapa? Kelos, mau coba bantu? Belum, Pak. Belum, masih ngitung ya? Oke. Hanun, mau coba bantu? Belum. Masih ngitung juga. Ernest, mau coba bantu tetangga? Lagi ngitung. Ya? A sama dengan B inverse. Kamu lanjut apa? A inverse sama dengan B inverse, tapi nanti diinversin lagi. Untuk menentukan itu boleh atau enggak, Hanun boleh dicoba di depan. Boleh, silakan kalau mau coba di depan. Jawabannya sama, kayak ini 1 dapatnya. Enggak, kan yang ditanya X sama. Ini 2 sama 3. Apa Pak kalau mau ditulis di depan untuk memastikan? Ini kalimat utamanya apa sih tadi? A adalah, kalau di matematik adalah itu sama dengan ya? Inverse dari metrik. Itu kan? Gitu, boleh. Nah, tadi ide dari Hanun katanya, Pak, kalau dua-duanya kita inversin, mana ya? Nih, dua-duanya kita coba inversin.
Boleh nggak? Kita ubah nih. Ini jadi A inverse, berarti B-nya inverse diinversin lagi. Berarti jadi A inverse sama dengan apa? Boleh seperti itu? Boleh nggak? Boleh. Nah, kalau boleh, berarti yang dilakukan Dennis sah dong. Dennis cari A inverse-nya. A inverse-nya disama denganin B. Ini kan A inverse kan? A inverse. Ini disama denganin B. Boleh nggak? Boleh? Tanpa Dennis harus menghitung ulang apa yang sudah dikerjakan? Boleh? Masuk logika ini? Dalam matematik yang boleh kita lakukan apa? Kalau kiri dipangkatin 2, kanan boleh dipangkatin. Kiri dibagi 2, kanan boleh dibagi. Harus sama-sama, prinsip keadilan, keseimbangan. Berarti kalau seperti ini, A-nya kita inverskan, B-nya kita inverskan. Ternyata A inverse itu adalah B. Dan ini akan lebih mudah dibanding kamu mencari inverse dari yang betul? Setuju nggak? Udah kuat belum alasannya? Secara konsep? Deh. Tapi ada nggak yang mau membuktikan bahwa ini kita inversin dulu yuk? Kira-kira kalau ini diinversin gimana? Jadi ada 2 variabel kan? Kalau tadi desak kan cuma 1 variabel X. Jadi persamaan kuadrat. Ada 2 kemungkinan. Ini kan nanti determinannya aja ini dikali ini, dikurang ini dikali ini. Benar? Seperti itu kan? Tapi nggak ada yang berani nih mau coba. Tantangan nih. Hah? Determinannya susah? Atau kita keroyokan bareng-bareng? Bareng-bareng ya? Oke, kita coba bareng-bareng dulu. Biar lebih, apa ya? Biar lebih enak kita nanti ini ya. Berarti kita butuh apa? B inverse ya? Oke, di situ B-nya adalah min 1, 2X plus 1, X plus Y, lalu apa? 5/2. Seperti ini. Kita cari B inverse. B inverse berarti apa? Adjoinnya tukar tempat kan? Oke, ini sama dengan ini B inverse-nya di sini. Adjoinnya tukar tempat berarti di sini 5/2 min 1. Yang ini jadi apa? Min 2X min 1 ini min Y. Determinannya ini kali ini kan? Min 5/2 dikurang ini kali ini. Dikurang 2X plus 1 dikali. Seperti itu. Dah. Terus diapain lagi? Nah, kita masukkan dulu. B inverse-nya sama dengan apa? Kita tulis lagi 5/2 min 2X min 1 min X min Y min 1. Dah. Kalau ini kan ada 5/2 ya. Supaya mudah, atas bawah saya kali 2 boleh nggak? Ini kali 2, ini kali 2. Kan 2/2 1 kan? Tidak merubah hasil, hanya merubah bentuk. Ya, Renhat, betul? Renhat, betul yang Bapak tulis? 2/2 1? Betul, oke. Nah, kalau Bapak kalikan ini dengan 2/2, berarti ini jadi berapa? 5. Kan ini 2, ini ngalihin yang atas. 2 ini yang bawah. Terus yang ini jadi apa? Min 2X ini? Min 2Y ini? Min 4X ini? Min 2 ini? Min 2, oke. Ini Bapak ini kan. Yang bawahnya? Min 5. Ya kan? Terus jadi apa? Min? Salah satu aja ya dikalikan ya. 4X plus 2 dikali X plus Y. Dah seperti itu. Bisa dikurangi? Oke, kita tulis dulu. B inverse sama dengan apa nih?
Masih sama ya? 5 min 4x min 2 min 2x min 2y min 2. Lalu bawahnya jadi apa? Kita kalikan dulu. 4x dikali x. Ada minnya. Jadi min 4x kuadrat. Terus 4x dikali y. 4xy ada min ya? Min 4xy. Lanjut. 2 kali x. 2x. 2 kali y. Ada min. Seperti itu. Dah. Nah, nanti B inverse ini harus sama dengan A. Bener nggak? Dah. Karena dia sama dengan A, nanti kan kamu misalkan ngambil salah satu aja nih. Ngambil salah satu. 5 kalau dibagi ini, iya kan ya? Nih, 5 kalau dibagi apa? Min plus min 5, hasilnya harus sama dengan 5 juga. Benar nggak? Berarti hasilnya apa? Ini berapa? 1 kan nanti? Berarti kalau kita ini kan berarti 1 sama dengan apa nanti? Min 4x kuadrat min 4xy plus 2x plus min 5. Tuh, kira-kira sampai situ. Tapi hasilnya nanti bakal sama. Ya, nanti hasilnya bakal sama dengan apa yang sudah diinikan oleh Denis. Masih mau tetap dilanjut? Masih penasaran? Masih? Oke, kita coba lanjut, nggak apa-apa. Denis, yang ini saya hapus dulu ya. Oke. Itu tadi apa? Yang ini ya. Kita tulis dulu di sini apa? Min 4x. Atau kita biar nggak negatif ya. 4x kuadrat plus 4xy min 2x min 2y plus 5 sama dengan plus 5 sama dengan min 1. Atau sama dengan apa nih? Min 6. Begitu aja, boleh? Nah, ada lagi nggak yang bisa kita cari? Yang angkanya lebih ini lagi. Kita pakai angka yang lebih mudah lagi, yang mana? Min 2 ya? Min 2 per hasilnya ini 1 juga. Gimana kira-kira yang bisa kita ambil? Tadi 5. Kalau ini kan ada variabelnya, kita nanti sulit kan ngitung ini kan? Oke, coba kita pakai yang mana nih? Min 2. Min 2 nanti sama dengan itu. Tapi ujung-ujungnya kalau nanti min 2 sama min 2, ujung-ujungnya di sini apa? 1 lagi. Selesai nggak masalahnya? Nanti akan ketemu kayak gitu. Coba kita ambil yang berbeda. Yang berbeda apa? Ini coba ya. Min 4x min 2 per apa? Min 4x kuadrat 4xy plus 2x plus 2y min 5 sama dengan apa? Pojok kiri bawah. 6. Coba. Nah, nih ketemu nih. Tadi ini hasilnya berapa nih? 1. Dari sini kan? Berarti min 4x min 2 per 1 sama dengan 6. Berarti sama aja ini 6 kan? Berarti min 4x sama dengan 8. X-nya berapa? Jadi X-nya min 2. Ya, betul Denis. Nah. Sekarang cari apa? Y. Y pakai yang mana? Boleh pakai yang ini. Iya kan? Ini kan udah ada kan? Atau mau pakai yang lebih sederhana? Sama aja, itu juga boleh. 4 dikali min 2 pangkat 2 ditambah 4 kali min 2 dikali Y min 2 dikali min 2 Y sama dengan min 6.
min 2 pangkat 2. 4 kali 4. 4 kali min 2. Min 8Y. Min 2 kali min 2? 4. Min sama dengan min 8Y, min 2Y? Min 10Y. 16 tambah 4? 20. Di sini ada? Benar? Ada yang salah hitung? Kita ulangi lagi. Min 2 pangkat 2, 4 kali min 2 kali Y, min 2 kali min 2, terus min 2 kali Y sama dengan min 6 dari mana tadi? Plus 5 sama dengan min 1. Atau kita coba ubah. Kita jangan pakai yang ini dulu, kita perbaiki. Pakai yang bawah sini aja ya. Yang ini nih. Ini hasilnya 1 kan? Oke, berarti apa tuh? 1 sama dengan min 4x kuadrat min 4xy plus 2x plus 2y min 5 kan? Dah. Sama aja nggak? Berarti ini 6 sama dengan min 4 min 2 pangkat 2 min 4 min 2 kali y tambah 2 kali min 2 tambah 2y. Betul nggak? Oke, ini berapa? 4 kali min 4 min ini 6, ini 8y, ini 4, ini dah. Coba, jadi berapa? 8y sama 2y 10y. Min 16 sama min 4 min 20. Di kanan 16. Harusnya berapa nih? 20? 6. 6. Y-nya berapa? 2, sama nggak? Tadi dapetnya berapa? 3. Ada yang salah hitung nggak kira-kira? Yo, kan tadi suruh bernalar kritis. Jadi disuruh bernalar kritis, berpikir kreatif. Y-nya kan 3. Pak, 2,6 dibuletin juga 3, Pak, katanya. Tapi kan angkanya harus eksak, harus pas. Berapa coba? Ada di mana tadi? Yang selipnya atau salah hitungnya? Kira-kira kita ada yang salah hitung atau enggak? Ada di mana? Sekarang gimana kalau kita ngitungnya dengan cara yang satu lagi? Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu nih. Nah, pakai yang elemen lain. Elemen lain yang lebih mudah apa? Nah, min 2x min dibagi sama itu kan? Min 4x kuadrat min 4xy plus 2x plus 2y min 5. Harus sama dengan apa? Min 2. Tadi ini hasilnya berapa? 1. Berarti min 2x min 2y min 2. X-nya berapa? Min 2 kali min 2 ya. Min 2y sama dengan min 2. Ini 4 min 2y sama dengan min 2. 6 sama dengan 2y kan? Y-nya berapa? Sama nggak? Kenapa yang tadi kok nggak sama? Ada salah apanya? Kenapa yang tadi kok nggak sama? Yang ini sama. Nah, Bapak tidak jawab sekarang. Nanti bisa ditambahkan ketika kalian diskusi kelompok supaya kalian bisa ini kan. Oke? Jadi untuk yang 2x2-nya udah cukup panas ya, sudah cukup panas.
Sekarang Bapak minta untuk berdiri dulu semuanya, boleh? Berdiri dulu semuanya. Karena sudah cukup panas. Oke. Dah? Berhadapan dengan teman sebelahnya? Berhadapan dengan teman sebelahnya? Sudah? Sudah? Oke. Orang yang pertama itu ada yang di sebelah kanan. Sebelah kanan itu berarti sini ya. Kalau yang ini sebelah kiri. Orang yang pertama silakan angkat telunjuknya. Oke, sudah? Oke. Orang yang kedua silakan angkat telapak tangan kanannya. Oke, dekatkan dengan telunjuk orang yang pertama tadi. Oke. Siap? Jadi posisinya seperti ini boleh? Oke ya. Sini. Udah? Oke. Orang pertama tadi sebelah kanan ya. Orang kedua sebelah kiri. Bapak mau ngetes kalian masih tetap fokus nggak nih? Nah, sekarang sendiri. Gak apa dulu. Oke, kita tes ya. Kalau Bapak bilang tangkap, maka orang kedua harus menangkap telunjuk orang pertama. Orang pertama harus secepat mungkin melepas. Jelas? Oke. Yang kedua perintahnya. Kalau Bapak bilang lepas, oke, kalau Bapak bilang lepas, berarti tidak ada yang boleh menangkap. Berarti posisinya hanya boleh lepas, pisah. Saya ulangi ya, saya ulangi. Kalau tangkap berarti ditangkap beneran. Oke, kalau lepas berarti tidak ada yang bersentuhan. Jelas? Oke, kita tes masih pada konsentrasi atau enggak. Oke. Lepas. Main tangkap-tangkap aja. Tangkap. Ada yang kena, ada yang kena. Nggak kena. Sekali lagi. Tangkap. Lepas. Tangkap. Nah, tadi baru latihan. Ini yang serius. Ini yang serius. Siap ya? Kalau nanti ada yang ketangkap, langsung bawa ke depan. Siap? 1, 2, lepas. 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 Tangkap. Siapa yang dapat? Siapa yang kena? Kelas. Kelas. Oke. Kelas minta tolong dihapus dulu. Oke. Nah, minta tolong dihapus dulu sebentar. Oke. Nah, sekarang ngadep ke depan dulu semuanya. Kita berhitung dulu. Kita berhitung dulu. Mulai dari siapa? Kamila. Terus ya. Nanti setiap kelipatan 3 itu bilangnya wah. Setiap kelipatan 2 bilangnya W. Saya ulangi lagi. Setiap kelipatan 3 bilang apa? Wah. Kelipatan 2 W. Nah, kalau 6 kelipatan berapa? 3 sama 2 berarti wah, W. Siap, siap, bisa? Saya. Kita mulai, kita mulai. Orang pertamanya bisa berubah-berubah nih. Kalau dari sini muternya begini ya. Kalau dari belakang berarti kebalikannya. Oke. Oke, silakan. Kamila sebagai orang pertama.
Nah, ulang lagi. Kamila sebagai orang pertama. Wah. Kamila sebagai orang pertama. Wah. Wah, ada weh. Oke, Kamila sebagai orang pertama. Wah, ya, bareng. 7. Wah. We atau wa? We. Oh ya, we. Hah? Wah. We. Belas. Terus? Hah? 13. Gitu. Wah. We. Wah. Gitu. Loh, 17. Kayak gitu namanya tuh. We. Pak, we, Pak. 15, 12. We. Wah. We. Hah? 23. Wah, we. Wah. We. Berapa? Agak berapa? 23, 24, 25, 26, 27. Apa? 27 apa? Wah. We. 29. Wah, we. Ah. We. 31, Pak. Ya. Wah. 23. We. We. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, boleh duduk dulu. Nah, ini udah jam-jam kredit. Bentar lagi mau makan siang ya. Oke, kita masuk ke materi inti. Oh, ini dia remote Bapak. Kita masuk ke materi inti. Nah, inverse metric ordo 3 kali 3. Kalau 3 kali 3 berarti elemennya ada berapa? Hah? 9. Ada A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C. Cara cari inverse-nya juga sama. Adjoin dibagi dengan Oke, lanjut. Perhatian untuk semua kelas waktu isinya. Oke. Dah, ini jika ini A-nya, ada elemen-elemennya ada 9, maka determinan A-nya seperti itu. Betul? Betul-betul aja kan baru belajar, kok udah bisa bilang betul? Feeling. Ini arahnya gimana sih sebenarnya? Nyerong. Diagonal ya. Menambahkan 2 kolom pertama ya. Wow, berarti ini udah pada bimbel semua nih, udah pada nonton video nih. Oke, lanjut. Kalau masih inverse, kalau A-nya ini untuk mendapatkan adjoin-nya, kalau tadi kan dapetin determinan. Kalau dapetin adjoin kita perlu apa? Mentransposekan kofaktornya. Sementara untuk mendapatkan kofaktornya, kita perlu mencari minornya. Gimana caranya? Nah, kita lihat contoh soalnya biar lebih jelas. Jadi Bapak nggak pakai rumus dulu, kita biar lebih jelas. Tentukan inverse metrik A. Ini ya, ada 3, min 5, 0, 2, min 3, 1, min 1, 2, 2. Biar lebih fokus, coba tolong disebutkan Maheswara. Mana? Oh, sakit. Berarti masih fokus. Panji, tolong sebutkan baris 3, kolom 2. Ada angka berapa? Baris 3, kolom 2, ada angka berapa? 2, oke. Berikutnya, tolong Munifah. Baris 2, kolom 3, ada angka berapa? Baris 2, kolom 3, ada angka berapa? 1, oke, cocok. Berarti semua masih fokus. Diwakili oleh Munifah sama tadi siapa? Panji, oke. Lanjut. Langkah 1.
menentukan minor metrik. Nah, ini tadi inverse kan? Nah, minor 11. Dari mana kita dapat minor 11? Tutup baris 1 kita tutup, kolom 1 kita, berarti 3, min 5, 0 hilang, 2 dan 1, 2 dan min 1 juga. Lalu setelah ditutup diapain? Dideterminankan, karena sudah jadi 2 kali 2 kan ini. Min 3 dikali 2, 1 kali 2. Ini hasilnya min 6, dikurang 2 hasilnya min. Nah, analog dengan cara yang sama, kita dapat M12, minor baris 1, kolom. Dengan cara yang sama juga kita dapat M13. Dengan cara yang sama juga kita dapat M22, M23, M31, M32, M33. Pertanyaan Bapak, kenapa Bapak kok nulisnya ke samping? Kenapa enggak nulisnya nih M11, M12-nya di bawah? Sesuai posisi. Ini M1, ini M1, 1 juga, 11, 12, 13 berarti baris 1 semua. Ini baris, ini baris. Memudahkan supaya nanti bikin kofaktornya. Nah, lanjut. Oke. Langkah 2 menentukan apa? Kofaktor. Ini M11-nya tadi kan? Nah, ini kofaktornya. Dari mana? C11 itu adalah min 1 pangkat 1 tambah 1. Coba, ini 1 tambah 1 dari mana? Dari Baris 1 kolom 1. Ini juga baris 1 kolom. Berarti yang tadi hasilnya min 8 tinggal dikalikan dengan 1. Jelas? Ya, kalau kalian sudah pelajari materi atau file yang Bapak berikan sebelumnya, kalian agak nyambung nanti bisa untuk ininya. Dengan cara yang sama, M12 udah dapat, maka C12-nya dah dapat. Jelas? Lalu M13, C13. Berikutnya, M21 tadi sudah, maka bisa didapat C21. M22 sudah, maka bisa didapat C22. Terus sampai nanti terakhir di mana? C33. Ada yang bisa menyimpulkan biar lebih mudah supaya kita nggak pakai rumus yang ini nih, angkat-angkatan gini. Kalau di sini ada seperti ini, letak plus minnya di mana? Plusnya di mana? Oh, kita tulis minnya dulu. Minnya di mana? Tengah. Berarti sisanya plus seperti itu. Plus ya. Oke, lanjut. Berarti nanti metrik kofaktornya jadinya seperti ini. Ya kan? Min 8, min 5, 1, 10, 6, min 1, 1, min 3, 1. Lanjut. Langkah ketiga apa? Yang kalian sudah tahu, cari determinan tadi pakai apa? Yang nyerong-nyerong ya? Ternyata kita bisa gunain ekspansi baris pertama, memanfaatkan kofaktornya. Kalau metrik A-nya ini soal yang awal, metrik kofaktornya ini, kan tadi udah dihitung nih, ya kan? Maka cara nyari determinannya seperti ini. Kalau di file materi yang sebelumnya Bapak kasih kan, nyerong samping-samping kan? Ternyata kalian cukup ekspansi antara elemen yang pertama nih, 3, dikalikan dengan yang tadi kofaktornya, min 8, min 5 kali min 5, lalu 0 dikali hasilnya berapa? 1. Ya, boleh Adit, kenapa? Ekspansi itu cuma boleh baris pertama atau boleh baris lain? Ekspansi itu cuma boleh baris pertama atau baris kedua. Pertanyaan ini nanti bisa kalian temukan ketika sudah diskusi kelompok. Supaya kalian bisa membuktikan. Pak, kalau Pak Amri kan di sini pakainya baris 1 aja ya? Semua ya? Nanti kita coba yuk pakai baris 2.
Kita coba yuk pakai baris. Hasilnya sama nggak? Kalau sama ternyata ini lebih singkat. Jelas? Nggak perlu garis-garis lagi. Jadi Bapak belum bisa menjawab dulu pertanyaan Adit. Supaya apa? Bukan Bapak nggak tahu. Supaya Adit nanti dan kawan-kawan dan kalian semua bisa membuktikan bahwa cara ini bisa terpakai. Oke? Lanjut dulu ya. Langkah keempat apa? Inverse. Adjoinnya sudah dapat. Berikutnya apa? Determinannya sudah dapat. Maka tinggal cariin. Ini kan 1 per determinan dikali adjoin. Atau adjoin dibagi Nah, satunya dari rumusnya di sini. 1 yang bawah adalah hasil determinan dari yang tadi kita dapat. Ini adjoin adalah transpose dari apa tadi? Kofaktornya. Nah, didapat A inverse-nya seperti ini. Jelas? Oke. Biar lebih ini, kita sekarang langsung per kelompok. Kelompok yang pernah Bapak buat waktu materi di polinomial, sekarang bisa dipakai kembali. Silahkan duduk sesuai kelompoknya, dan nanti amati soal yang ada di depan. Waktu diskusinya tidak lama, ini soalnya kita cek dulu ya. Soalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 4 itu sudah masuk ke aplikasi penggunaan metrik inverse metrik ini dalam SPLT TV. Oke, jelas? 1 sama 2 tidak perlu semuanya, pilih salah satu. Karena soalnya sama ya. Kelompok kamu mau pilih nomor 1 atau nomor 2. Biar adil, kelompok 1 pilih nomor 1, kelompok 2 pilih nomor 2. Kelompok 3 ganjil, pilih lagi nomor 1, kelompok 4 pilih nomor 2. Kelompok 5 pilih nomor 1, kelompok 6 pilih nomor. Jelas? Nomor 3 semua kelompok bisa, nomor 4 semua kelompok bisa, nomor 5 semua kelompok bisa. Jadi satu kelompok ngerjain berapa nomor? 4. Oke, cakep. Berarti masih fokus. Silakan duduk sesuai ininya. Diskusinya hanya 20 menit ya. Diskusinya hanya 20 menit. Oke, ini sudah duduk sesuai kelompoknya? Oke, di depan udah soalnya tadi nomor 1 untuk kelompok ganjil, nomor 2 untuk kelompok genap, 3, 4, 5 semua kelompok mengerjakan. Silakan ketua kelompok membagi tugas ke teman-temannya supaya bisa dikerjakan. Iya, boleh apa? Yang Kalisa boleh nggak, Pak? Oh, pakai cara yang lain? Boleh, yang penting nanti bisa dijelaskan juga. Oke, boleh, silakan. Oh, ini aja. Siapa? Reinhard. Ini bangkunya buat Reinhard, ini buat Mahes. Cindy nanti Cindy pakai yang ini nih. Nah, biar duduknya tidak apa? Maaf, sebentar. Nih, maaf ya. Oke. Nah, digeser. Biar Reinhard nggak berdiri. Oke, tarik dulu. Timer. Silakan. Junior, boleh diajak Junior untuk diskusi. Kelompok siapa? Junior. Ada yang ingat Junior dengan kelompok siapa waktu itu? Oh, Panji, Junior di sana. Oh. Oke ya. Ini satu kelompok ya. Oke, kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Oke, silakan dibagi tugas. Kalau kurang jelas tulisannya boleh maju ke depan, boleh lihat.
Junior nanti bareng Hizkia ya. Hizkia diajak junior buat ikut ngerjain. Biar cepat proses ngerjainnya, dibagi tugas. Siapa nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Ketua kelompok fungsinya untuk membantu. Ketua kelompok membantu kalau ada kendala dari anggotanya. Ini berenam satu kelompok. Oke. Anita dapat nomor berapa? 5. Oh ya sudah, Anita boleh dikerjakan nomor 5-nya. Iya sama. Oh ini diinversin dulu. Ya boleh ini persin, nanti dikali sama ini. Boleh. Jadi nomor 4 itu caranya menggunakan metode inverse metrik. Pak, boleh nggak saya ngerjainnya dengan cara metode determinan? Boleh, tapi sebagai pembanding aja. Tapi di soal itu yang lebih diminta caranya menggunakan inverse metrik. Haikal dapat nomor berapa, Kal? Nomor 4, oke. Kalau maksudnya Rabu. Duduk dulu, pegal. Oke, ada 5 nomor. Nomor berapa yang sudah ketemu duluan jawabannya? 5. Adit dari kelompok berapa, Adit? 5. Kelompok 5 jawab nomor 5. Oh ya, cocok banget. Dari kelompok 5 ketuanya siapa? Ernest. Ernest, siapa yang mau ditugaskan maju ke depan untuk presentasi nomor 5? Adit aja. Boleh. Adit silakan maju, Adit. Adit mempresentasikan nomor 5. Silakan, Dit. Bapak hapus dulu ya. Oke. Iya. Kelompok yang lain boleh sambil mengecek apa yang ditulis oleh Adit. Sudah tepat atau belum? Anita, lagi nomor berapa ngerjain? Boleh. Nomor berapa Anita? 3, 2, 4. 4. Ini lanjutin dulu kerjain. Ya.
Oke, dari kelompok berapa Dit tadi? 5. Kelompok 5 sudah menyelesaikan, diwakili oleh Adit. Ya, jadi matriks singular apa ciri-cirinya? Determinannya 0. Oke, terus dilakukan perkalian seperti ini, pada akhirnya dapat berapa Dit? 3. Kelompok lain sama dapatnya? Sama dapatnya 3. Oke, beri tepuk tangan buat Adit. Makasih buat Adit. Adit hari ini udah maju 2 kali. Makasih Dit ya. Sukses. Makasih. Oke, lanjut. Berikutnya soal nomor 2. Sandy kelompok berapa, Sen? Kelompok 2 ngerjain nomor 2. Tadi kelompok 5 ngerjain nomor 5. Oke, silakan Sandy. Ya, boleh dihapus dulu. Oke ya. Sebelum ditransfer. 9 berarti Sama, bisa berarti. Pakai ekspansi gitu determinan bisa. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita yang akan bisa presentasi karena keterbatasan waktu paling hanya nomor 5 sama nomor berapa tadi? 2. Untuk nomor 1, 3, 4-nya belum. Tapi nanti hasil diskusi kelompok kalian Bapak minta nanti masing-masing kelompok hasilnya dijadikan 1, oke? Di hasil diskusinya dijadikan 1, lalu nanti kalian PDF-kan. Bisa? Di PDF itu nanti tertulis nomor itu siapa yang ngerjain. Lalu ditulis nama anggota kelompoknya, di PDF-kan, lalu dikasih nama file, format nama filenya seperti biasa, nama kelompok, terus underscore metrik. Nah gitu aja. Misalkan kelompok 2, tulis aja kelompok 2 underscore metrik. Lalu dikumpulkan kemana Pak? Nanti Bapak akan berikan link drive-nya di grup matematika lanjut, silakan kalian upload. Kira-kira butuh berapa hari untuk kalian menyelesaikan itu semua? Seminggu. Ada yang bisa lebih cepat? Berapa hari? Jumat. Oke. Sabtu atau Jumat? Sabtu. Oke. Sabtu jam berapa Bapak bisa tunggu? Jam 8 malam. Berarti Sabtu jam 8 malam itu adalah batas akhir kalian mengupload. Yang bisa mengumpulkan sebelum hari Sabtu berarti ada nilai tambah. Jelas sampai sini? Oke. Sebentar lagi Sandy akan menyelesaikan apa? Minornya. Oke. Oh iya, sambil Bapak ngingetin ya, nanti pas istirahat yang muslim ada kewajiban untuk apa? Sholat zuhur. Yang non muslim doa siang. Bagi yang halangan berarti tidak menjalankannya dulu, bisa langsung istirahat gitu. Ingat, kita sudah belajar, kita dapat ilmu itu datangnya dari Tuhan, maka kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Salah satu tanda bersyukurnya apa? Beribadah. Ya, beribadah. Kita nggak boleh lupa sama Tuhan. Nanti setelah Sandy selesai, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menitan. Nanti Bapak akan minta perwakilan tiap kelompok, silakan dari sekarang ke ketua kelompok menyiapkan satu orang untuk memberikan refleksi dari yang sudah dipelajari hari ini. Ya. Apa yang sudah dipelajari hari ini, apa yang sudah kamu dapatkan,
Apa kesan pesan kamu dari pembelajaran hari ini dan apa manfaat yang sudah didapat? Jadi nanti refleksinya gini ya, kalian menyampaikan yang sudah dipelajari hari ini apa, terus manfaat yang kamu pelajari apa, lalu kamu tutup dengan satu kata. Metrik adalah apa gitu. Ya, oke, kita coba cek ya, kita coba cek tadi yang sudah ditulis sama Sandy. Sandy sudah cari determinannya, lalu Sandy sudah cari minornya, Sandy sudah cari kofaktornya, dan pada akhirnya Sandy dapat apa? Inverse. Kelompok lain gimana? Kelompok 1, 3, 4, 5 sama nggak hasilnya? Sama, sepakat? Nggak ada yang berbeda? Sama ya? Oke, kalau gitu tepuk tangan buat Sandy dan kelompok 2. Oke, berarti untuk kuisnya Bapak cukupkan, nanti diselesaikan lagi, dilanjut kelompoknya di lain waktu. Ingat deadline pengumpulannya hari apa? Sabtu. Jam berapa? Berarti yang mengumpulkan lewat dari itu artinya apa? Diterima, cuma nilainya berkurang karena tidak sesuai target. Yang mengumpulkan sebelum itu berarti ada nilai tambah. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak minta perwakilannya dari masing-masing kelompok. Kan ada 6 kelompok kan? Oke, silakan maju. Masing-masing kelompok, orang-orangnya ke depan dulu, maju. Silakan. Dari kelompok 1 siapa? Eki, boleh maju Ki. Dari kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Munifah, boleh. Silakan Munifah maju. Eki di situ dulu Ki. Oh, Renhat kelompok 2. Iya, Pak. Sini Renhat. Oke. 4, Pak. Kelompok 4 sini nggak apa-apa. Kelompok 2 siapa? Munifah. Kelompok 3? Siapa? Oh, Niko. Oke, Niko. Kelompok 5? Oh, Niko. 2? Munifah. 1, 2. Kelompok berapa? Kelompok 4. 3. Iskia. 6? 6 siapa? 6 siapa 6? Kelos. Kelos boleh. Yang wanita mau ditemenin. Berarti Munifah lagi dilindungi oleh para lelaki di depan. Oke, silakan baris sesuai kelompoknya dulu. Kelompok 1 Eki, kelompok 2 Munifah, kelompok 3 Iskia. 4 saya Pak. Lihat 5 6. Oke, silakan sini. Kita coba ya. Dengan siapa? Oke, nanti Eki silakan disampaikan. Ini mic-nya biar suaranya terdengar. Tepuk tangan dulu buat Eki. Lagi. Yang dapat saya sampaikan dari pelajaran matriks ordo kali 3x3 kali ini, yaitu kita bisa mendapatkan ilmu baru ya. Di sini ada kan kalau kemarin kita membahas ordo yang 2x2, inverse ordo 2x2. Nah, di sini inverse ordo 3x3 ini agak sedikit sama sebetulnya, cuman agak secara umum sih sama, adjoin dibagi determinan, tetapi yang membedakan di sini cara mencari adjoinnya susah. Oke, satu kata buat metrik apa? Metrik susah banget dicari kayak ujung selotip. Metrik susah dicari kayak ujung selotip. Lanjut, Munifah. Mungkin dari pembelajaran inverse matrix kali ini yang ordo 3x3 mungkin emang sedikit agak lebih sulit dari yang 2x2 karena
kita jadi mengenal apa ya, kofaktor, terus ada minornya juga kan yang harus kita cari. Nah, mungkin untuk kedepannya inverse 3x3 mungkin bakal digunain di pembelajaran selanjutnya kayak transformasi geometri ataupun yang lainnya. Dan Satu kata buat metrik? satu kata buat matrix, mungkin susah. Lebih ke telitinya aja sih. Ya. Oke. Berarti metrik mengajarkan ketelitian. Ya. Oke, lanjut. Ya. Mungkin dari pembelajaran pada hari ini mengenai inverse matrix ordo 3x3 ya, saya jadi lebih tahu cara mencari inverse dari ordo 3x3. Rumusnya sih sama kayak inverse 2x2, adjoin dibagi determinan. Cuman mungkin adjoin di 3x3 ini lebih rumit ya, lebih panjang lah cara mencarinya. Mungkin itu aja, Pak. Oke, satu kata buat metrik. Rumit, Pak. Rumit. Oke. Hubungan kamu sama dia? Ya, sama Nit. Ya, dari saya Pak, mungkin metrik sangat mudah ya Pak ya. Dibandingin polinomial. Ya Pak. Tuh, cuman lebih panjang aja dia soalnya. Dikerjain nah. Ya jawabannya. Berarti kalau satu kata buat metrik? Satu kata buat metrik sangat menyenangkan Pak. Dua kata. Berikutnya Niko. Mati lu. Saya sama kayak Renat, Pak. Iya. Nggak boleh. Ya lebih mudah sih, Pak, daripada itu. Iya. Soalnya ini ngitungnya dikit doang. Cuma ngejabarinnya banyak banget. Iya. Oke, makasih buat Niko. Lanjut, kelas penutup. Buat materi hari ini mungkin saya lebih ngerti dikit-dikit lah, soalnya kalau yang dijelasin di tempat les kurang ini, kalau Bapak yang jelasin mungkin lebih ini. Satu kata buat metrik. Jereng. Oke, makasih semuanya, silakan duduk. Oke, sudah ya? Semuanya sudah selesai? Mana ya tadi? Oke, materi hari ini sudah kita pelajari semua. Tadi pemanasan dari 2x2, lalu lanjut 3x3. Kalian mandiri, lalu kalian tadi juga belajar kelompok. Pada akhirnya memang tidak ada yang tidak mudah, gitu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Saya ulangi, tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Itu kata Napoleon Bonaparte. Nah, jadi kalau kita mau berusaha, kita mau terus berjuang, kita mau terus belajar, pada akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Jelas semuanya. Dan hanya orang yang berani ngambil resiko yang akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini Pak Amri berikan ke kalian itu bermanfaat buat kalian. Kalian bisa ambil manfaatnya. Rumus mungkin hanya sekedar rumus, tapi manfaat dari bekerja sama itu akan terpakai terus sampai kalian di masa yang akan datang. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Kita dah awali kegiatan hari ini dengan berdoa, maka kita tutup kegiatan hari ini juga dengan berdoa juga. Kalau tadi dipimpin oleh ketua kelas, sekarang boleh dipimpin oleh wakil ketua kelas. Denis, dipersilakan untuk pimpin teman-temannya. Boleh, sini. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Oke. Terakhir, sebelum Bapak pamit dari kelas ini, kita beri aplaus untuk kita semua. Nanti pas istirahat, ingat, kita karena sedang mengikuti program Adiwiyata, tolong sampah-sampah tetap diperhatikan. Jelas semuanya ya? Oke, karena kebersihan sebagian dari iman. Setelah ini boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Bentar lagi akan bel, siap-siap untuk istirahat. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.